يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغط، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله.
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah di dalam kesempatan yang baik ini, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, mumpung roh masih ada di dalam jasad kita masing-masing, di sela-sela kesibukan kita bekerja, di sela-sela kesibukan kita di dalam berbuat sesuatu di dunia ini, mari kita selalu berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takut kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya, dengan menjalankan semua yang diperintahkan Allah kepada kita dan menjauhi apa yang Ia larang. Berusaha sekuat tenaga, jangan sampai kita mati kecuali mati kita dalam keadaan iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Beberapa waktu kita mendengarkan berita-berita bahwa banyak dari kalangan ulama, orang yang alim, satu persatu gugur menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika kita mendengarkan di televisi maupun media yang lainnya, banyak di antara kita meninggal dunia disebabkan karena virus COVID-19. Selain itu pula tidak kalah sedikitnya yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena virus dan karena memang kontraknya sudah habis. Kaum muslimin rahimakumullah, ini bisa dijadikan bahan renungan bahwasanya kita itu menghadap kepada Allah tidak pandang bulu. Tidak mesti mereka yang sudah usianya tua dicabut oleh Allah terlebih dahulu. Banyak di antara kita yang masih muda, baru lahir kemudian dimatikan oleh Allah. Usia remaja dimatikan oleh Allah. Tidak ada penyakit, bahkan mereka dalam kondisi sehat pun dalam Allah memanggilnya. Kaum muslimin rahimakumullah, artinya apa? Pertanyaannya, sudah siapkah apabila Allah Subhanahu wa taala sewaktu-waktu memanggil kita? Dan kita tidak tahu kapan, di mana Allah akan memanggil kita. Tetapi Allah memberikan tanda-tanda kepada kita. Barangkali yang sudah usianya 40 tahun ke atas, kita merasa yang dulunya mata masih terang benderang, melihat sesuatu merupakan suatu kenikmatan dari Allah. Kita rasakan mata mulai kabur. Yang dulu barangkali rambut kita hitam, kita sudah merasa satu persatu rambut kita diputihkan oleh Allah. Pendengaran kita juga mulai berkurang. Tenaga kita juga mulai berkurang. Ini adalah merupakan tanda-tanda dari Allah bahwa kita tidak lama lagi akan menghadap kepada Allah. Sekali lagi pertanyaannya, sudah siapkah kita menghadap Allah kapan saja Allah mau? Sudah cukupkah bekal kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Melalui khutbah yang singkat ini saya sampaikan beberapa kiat-kiat, cara-cara kita mempersiapkan
Apabila sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kita hisab diri kita terlebih dahulu. Sebelum Allah menghisab kita, kita hitung-hitung sudah berapa banyak amal kita yang sudah kita lakukan. Atau kita balik, sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah, agar kita siap menghadap kepada Allah, yang pertama, apabila kita merasa banyak berbuat dosa, mari mulai sekarang kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun dosa kita, berapapun kesalahan kita, Allah pasti memberikan ampunan kepada kita selama ruh belum ada di kerongkongan kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, untuk mempersiapkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita jangan pernah tinggalkan sholat wajib. Sholat 5 waktu yang sudah ditetapkan Allah kepada kita, jangan sekali-kali kita tinggalkan. Kenapa? Karena sholat ini merupakan hal yang pertama kali dihisab oleh Allah. Rasulullah SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Fa in saluhat saluha sairu amali, fa in fasadat fasada sairu amali. Yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah, yang ditanyakan oleh Allah, yang dimintai pertanggungjawaban kita semua oleh Allah, yaitu masalah sholatnya. Kalau sholat kita baik, maka dianggap baik semua amal ibadah kita. Kalau sholatnya dianggap buruk, maka dianggap buruk pula amal ibadah kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya sholat ini penting. Barangkali ada yang sholatnya masih bolong-bolong. Mari kita perbaiki sholat kita, karena sholat ini yang akan menyelamatkan kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Dan sholat ini bisa memberikan terangnya kuburan kita nanti. Merupakan cahaya yang memberikan kita ketika kita ada di alam barzakh. Kaum muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di atas kuburan, yaitu kuburannya orang yang pada waktu itu wanita yang biasa membersihkan masjid. Setelah sholat selesai, kemudian Rasulullah mengatakan, inna hadhil kubur mamlu'atun dulmatan ala ahliha, wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang ada di kuburan ini, mereka dipenuhi dengan kegelapan. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan terangnya, cahaya untuk mereka dengan salatku ini. Artinya apa? Salat ini bisa dijadikan suatu hal yang bisa menerangi ketika kita ada di kuburan nanti. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, usahakan selalu kita membaca Al-Quran setiap hari, karena bacaan Al-Quran ini akan menjadikan syafaat. Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabihi. Karena Al-Quran ini nanti akan menjadi penolong di hari kiamat bagi pembacanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, berbuat baiklah sebelum kita mati. Berbuat baiklah apa saja yang kita anggap baik. Berbuat baiklah kepada sesama kita, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada teman-teman kita sepekerja. Dengan kebaikan ini insya Allah akan bisa dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, Allah mengampuninya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dengan berbuat baik ini kita kepada orang,
insya Allah ketika kita meninggal dunia, Allah akan tunjukkan bahwa orang-orang akan menjadi saksi. Si fulan yang meninggal ini adalah termasuk orang-orang yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Dengan berbuat baik, apa saja yang kita anggap baik, berbicara baik, kemudian kita memberi sesuatu kepada orang dengan ikhlas, ini semuanya akan kembali kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, banyak-banyaklah sedekah. Berikanlah sebagian harta kita kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang berhak. Jangan pernah kita tolak mereka yang meminta-minta kepada kita. Berapapun kita berikan semampu kita. Lebih-lebih sedekah jariyah yang telah kita semuanya mengetahui bahwa sedekah jariyah akan bermanfaat kepada kita, baik kita dalam kondisi masih hidup, apalagi ketika kita sudah meninggal dunia, pahalanya terus akan sampai kepada kita. Kita sisihkan uang kita untuk sedekah jariyah. Apabila ada masjid-masjid yang membutuhkan, sekolahan-sekolahan, madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren, insya Allah harta yang kita amalkan, kita sedekahkan ini nanti yang akan bisa menyelamatkan kita. Dan yang keenam, banyak-banyaklah kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Kita basahi lidah kita ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Lebih-lebih Nabi SAW pernah mengatakan ada 2 kalimat yang ringan diucapkan di bibir, tetapi nanti akan memberatkan amal baik kita ketika di mizan. Apakah itu? Yaitu kalimat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Oleh karenanya, kelihatannya kita membawa tasbih, bukan berarti kita pamer kepada orang-orang lain bahwa kita ahli zikir, tetapi ini adalah untuk mengingatkan kita. Setiap kita melihat tasbih, kita ingat kepada Allah. Setiap kita ketika melihat tasbih, kita selalu berzikir kepada Allah, bukan untuk dipamer-pamerkan, tetapi untuk selalu berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kekuatan kita, selalu menguatkan iman kita, agar kita selalu siap kapanpun Allah memanggil kita, dimanapun Allah kita akan siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin rahimakumullah, mumpung masih ada kesempatan, mari kita persiapkan mulai sekarang. Kita menumpuk-numpuk bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena kita tidak tahu kapan dan di mana kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah di dalam Al-Qur'an pernah berfirman bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Kata Allah, infakkanlah sebagian hartamu yang diberikan Allah kepada kita sebelum engkau meninggal dunia. Karena ada di antara engkau yang telah Allah cabut ruhnya. Ada yang mengatakan, seandainya Allah mengundur barang sejenak masa meninggalku ini, aku pasti akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Ini adalah merupakan suatu penyesalan orang yang sudah meninggal. Kalau saja orang yang meninggal itu diberikan kesempatan untuk hidup lagi, diberikan waktu sedikit lagi, ditunda masa meninggalnya, maka ia akan mengatakan, aku pasti akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, mari sisihkan harta yang ada di antara kita ini. Justru harta yang kita infakkan ke jalan Allah ini, itulah yang harta kita, milik kita sebenarnya. Dan harta yang kita belanjakan ketika kita di dunia ini, maka itu akan hilang dan habis. Bahkan peninggalan harta yang kita ada barangkali sudah menjadi milik orang lain. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita sehingga kita nanti matinya jangan sampai mati dalam keadaan kafir. Jangan sampai kita mati dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah. Tetapi Allah mudah-mudahan mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim Allahumma adfa'anna al bala wal waba waz zalazil wasu'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa la maridan illa syafaitah wala mayyitan illa rahimta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.